Selamat siang anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Apa kabar di hari ini? Luar biasa sehat ya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu walaupun masih dalam virtual. Nah, hari ini Miss berharap kalian semua masih tetap sehat, penuh sukacita dan tetap semangat ya menjalani hari-harimu dengan penuh sukacita. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik dengan pertemuan yang kedua. Kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu materi tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Bulan lalu kita melihat bahwa kita adalah ciptaan dan secitra dengan Allah. Nah, bulan ini kita lebih spesifik untuk berbicara tentang bagaimana perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh Tuhan secitra dengan Allah dipanggil untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita akan berdoa. Nah, doa kali ini kita tidak berdoa dari buku, tetapi kita berdoa rosario. Walaupun cuma 3 kali Salam Maria, tetapi kita berdoa rosario karena di bulan Oktober, setiap tahun di bulan Oktober dan Mei, Gereja Katolik mencanangkan sebagai bulan Bunda Maria, bulan Rosario. Maka secara khusus kita menghormati dan kita berdoa kepada Bunda sebagai Bunda Gereja Katolik. Ada yang punya Rosario boleh digunakan, lalu mempersiapkan buku cetak dan buku tulis ya. Mari kita siapkan hati kita duduk yang baik, kita siapkan hati untuk berdoa. Kita beri tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan lagu untuk Bunda Maria. Jika ada yang tahu, boleh juga dinyanyikan. Ini semalam Miss sudah merekam sendiri suaranya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercelah. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita sudah berdoa Rosario walaupun cuma 3 Salam Maria ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai masuk kepada materi yang kedua, yaitu perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Selain asupan makanan dan usaha-usaha pribadi kita, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekeliling kita. Contohnya siapa saja? Misalnya orang tua, saudara, guru-guru, dan masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi kita bisa berkembang tidak hanya dalam diri kita, tetapi juga lewat orang-orang di sekeliling kita. Nah, dalam buku, coba buka buku halaman 8. Halaman 8, kalian bisa melihat tanpa kita sadari bahwa seiring waktu kita terus bertumbuh, kita terus berkembang. Mungkin dulu kita hanya makan bubur karena masih bayi ya, minum susu. Seiring berkembang, tidak lagi makan bubur terus, tetapi kita sudah makan nasi. Sekarang bahkan di usia yang seperti ini, kelas 5 dan kelas 6, sudah menginjak remaja. Mungkin dulu kita berposturnya masih pendek, terus kurus. Sekarang kita sudah bertumbuh menjadi laki-laki atau perempuan dengan postur tubuh yang besar. Terkadang kelihatan posturnya tinggi besar, ternyata umurnya masih 10, masih 11 tahun. Nah, ada perbedaan baik usia sama tetapi postur tubuh berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang anak yang kecil walaupun seusia kita, tapi ada juga anak yang gede, malah lebih gede dari usia yang seharusnya, seperti itu. Nah, ketika kita semakin berkembang, kita dapat membimbing, terus kita menuntun, bahkan menggendong adik-adik atau anak kecil yang masih membutuhkan gendongan. Kita bisa, tetapi waktu kecil tidak mungkin kita bisa menggendong sesama bayi ya, karena postur tubuh. Nah, kalian lihat dalam gambar di buku ada
anak usia cukup dewasa seperti kalian menggendong adiknya yang masih bayi. Karena mungkin badannya besar, jadi bisa menopang anak yang masih kecil ya. Dan itu pun perlu tenaga yang kuat. Kalaupun kita kecil, tapi kalau kita bertenaga kuat juga kita bisa melakukan itu. Tetapi intinya bahwa kita semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani, bodi kita, maupun juga rohani kita bertumbuh. Dulu rohani itu seperti begini. Dulu kita tidak tahu, tidak bisa berdoa, Bapa kami, atau atas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus pun tidak bisa. Sekarang kita sudah bisa doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, bahkan doa-doa spontan bisa kita juga lakukan. Nah, itu menandakan bahwa kita juga mengalami perkembangan rohani selain jasmani kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan atau perkembangan itu adalah proses meningkatnya semua potensi yang ada dalam diri kita, baik secara fisik maupun psikis kita. Perasaan-perasaan kita itu psikis. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi seluruh bagian fisik kita ini, tetapi juga non-fisik seperti bakat, kecerdasan kita, keterampilan, perasaan-perasaan kita, semua itu berkembang, dan kemampuan budi pekerti. Mungkin dulu waktu kecil kita tidak tahu bagaimana berpola, bertingkah laku, berbudi pekerti yang baik jika kita sudah menjadi anak sekolah. Tetapi seiring berjalan, kita akhirnya tahu bahwa kalau kita berbudi pekerti yang baik, kita setiap pergi kemana-mana harus pamit sama orang tua, ataupun sampai di sekolah kita bersapa dengan orang-orang yang kita jumpai. Lalu kalau kita meminta pertolongan kepada orang, kita menggunakan bahasa tolong. Jika sudah selesai kita menerima bantuan, kita tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan budi pekerti yang terus perlu kita kembangkan, perlu bertumbuh terus sampai tua kita akan menjalani yang namanya seperti itu, ya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena apa? Yang pertama tentu karena makanan bergizi, minuman-minuman bergizi, dan selain itu perlu juga olahraga. Apalagi dalam situasi pandemi, makan yang sehat, minum yang sehat, tidak lupa olahraga. Tubuh kita juga perlu merasakan sinar matahari, vitamin D yang langsung, ya. Jadi itu perlu juga. Dan latihan-latihan fisik yang lain yang mungkin bisa kamu pilih sebagai rasa keinginan untuk melakukan itu, boleh saja. Apa saja yang mau kamu lakukan atau yang kamu memang suka, itu bisa kamu lakukan agar pertumbuhan dan perkembangan jasmanimu bertumbuh seimbang, ya, seimbang. Di samping itu
Perkembangan juga terjadi melalui pengalaman-pengalaman, lalu pembelajaran, pengalaman-pengalaman dari orang tua, di-share, diceritakan kepada kita anak-anak, atau pembelajaran di sekolah, atau di kursus, dimanapun, atau kamu bisa melihat YouTube tentang bagaimana pembelajaran-pembelajaran atau pengalaman-pengalaman anak-anak seusia kamu, atau juga ikut pelatihan-pelatihan dan usaha-usaha lain bisa saja kita lakukan. Selain makan dan minum, pertumbuhan perkembangan juga terjadi melalui itu tadi ya, orang-orang di sekitar kita. Yaitu siapa? Orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Nah, seringkali kita belum bisa, waktu masih kecil kita mungkin belum bisa naik sepeda ya. Nah, mungkin kita membutuhkan awal sekali, kita membutuhkan orang lain. Mungkin saudara untuk mengajarkan kita memegang sepeda, lalu kita goes ya, kayak gitu. Seperti itu. Lama-lama kita bisa sendiri, bisa menguasai dan sebagainya. Maka sepanjang hidup kita tetap memerlukan orang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berkembang sendiri. Kita tidak bisa. Sampai kita mati pun kita masih memerlukan orang lain untuk mengangkat jenazah kita dan sebagainya. Maka perlu bahwa kita harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan orang tua, saudara, guru, teman-teman di lingkup rumah, dan masyarakat luas. Kita perlu terus berkembang, terus menciptakan komunikasi hubungan yang baik. Nah, kira-kira selain makanan, minuman, pendampingan dari orang tua atau orang-orang di sekitar kita, tentu kita masih punya satu hal, bahwa Tuhan juga ikut campur tangan di dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa di dalam kitab suci Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta kepada kita semua supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing perlu kita kembangkan. Dan ini mari kita akan membaca bersama-sama perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, dan kamu bisa membukanya dalam buku cetak halaman 10. Kita membaca bersama-sama. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Sebelum berangkat, ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang pertama, ia memberikan 5 talenta. Orang yang kedua diberikannya 2 talenta, dan yang seorang lagi diberikannya 1 talenta. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu, pergilah tuan itu ke luar negeri. Sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba ini ke rumahnya masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama dibuat juga oleh hamba yang menerima 2 talenta. Sehingga
ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu ke dalam tanah. Lama sesudah itu, pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba kedua yang menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, ini uang 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yang terakhir, datang hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut-takut, ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini kepunyaan Tuan." Maka marahlah tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia hamba yang tidak berguna itu ke dalam tempat yang gelap dan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak semua, itu cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Talenta itu bisa diibaratkan dengan bakat atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, dalam bacaan tadi, Tuhan itu kita anggap sebagai Tuhan.
Tuhan sebelum pergi, Tuhan menitipkan kita talenta, ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Itu menandakan bahwa setiap dari kita, setiap orang memiliki kemampuan, bakat, talenta itu berbeda-beda. Jadi Tuhan tidak memberikan semua 5, atau semua 2, atau semua 1, tetapi kita diberi sesuai dengan yang Tuhan berikan. Nah, apa yang dibuat oleh hamba yang menerima 5 talenta? Dia kembangkan itu, ya. Akhirnya apa? Mendapat laba. Mendapat laba itu sama juga talenta dia sudah dia kembangkan sehingga dia menjadi pribadi yang sungguh luar biasa. Orang yang diberikan 2 talenta juga menjalankan itu, kembangkan itu. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang memiliki 1 talenta? Dia tidak buat apa-apa. Dia malas. Dia bilang, udahlah aku tidur aja, aku nggak mau buat apapun, nggak mau berusaha, nggak mau mengikuti kegiatan apapun, pokoknya di dalam rumah saja. Apa yang terjadi? Tuhan marah besar karena dia tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya Tuhan bilang, saya sini ambil dan saya buang kamu ke tempat yang gelap. Itu mau mengatakan bahwa kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, maka kita akan menjadi manusia yang tidak berguna. Nah, kalau tidak berguna ya sama saja dicampakkan orang, ya. Dicampakkan orang atau bahkan dibuang ke tempat yang gelap supaya tidak lagi kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, kita mengenal nama-nama orang yang berhasil dalam mengembangkan bakat dan talenta kemampuannya ya. Di TV, di YouTube, begitu banyak orang dari seluruh dunia, baik anak-anak yang masih seumuran kamu, bahkan sampai yang sudah dewasa pun banyak orang-orang yang terkenal ya. Artinya mereka mengembangkan seluruh kemampuan potensi-potensi dalam dirinya sehingga ia akhirnya menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berguna. Berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang tua, saudara, dan banyak orang atau masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk itu, marilah kita hening sejenak. Kira-kira kita pikirkan, kamu ingat-ingat kembali, apakah selama ini saya merasa tidak bisa berbuat apapun, atau saya merasa bahwa diri saya itu tidak mempunyai talenta. Atau saya nggak mau menjalankan, kembangkan, saya tidur-tidur saja, biar saya tidak mau, biar saya jadi pribadi yang begini-begini aja, tidak mau berkembang. Mari kita coba hening, kita ingat-ingat apa mungkin ada hal-hal yang selama ini membuat kita merasa selama ini belum mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada waktu, kalian masih masih kelas 5 dan kelas 6 yang masih banyak waktu panjang untuk berkembang. Mari kita hening, kalian bisa merefleksikan
apa yang menjadi kendala-kendala, lalu kalian bisa menulis nanti di buku tulis atau di kertas HVS, lalu bisa dikirim ke Miss Ina ya. Kita lihat halaman 12. Mari kita ingat nomor 1, bakat dan kemampuan apa saja yang telah berkembang dalam diriku. Yang kedua, apakah aku sudah berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan diri? Atau aku masih setengah-setengah atau bahkan tidak sama sekali? Yang ketiga, sikap dan niat apakah yang harus aku miliki agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuan secara lebih baik? Contohnya, sikap atau disiplin. Saya ingin setiap hari saya kembangkan potensi saya, atau setiap minggu saya berlatih atau saya menonton supaya talenta atau bakat yang saya punya dapat berkembang. Jadi punya target. Oh, nanti saya kelas 6, saya sudah sampai kepada level ini. Atau nanti saya SMP, sekarang saya kelas 6, nanti pada saat mau lulus SD, saya sudah sampai ke level ini. Contoh bakat atau kemampuan yang kamu rasakan ingin kamu kembangkan itu seperti itu. Tetapi ingat satu hal yang paling penting adalah kalian boleh berusaha dari dalam diri, berusaha lalu minta pertolongan lewat YouTube atau Google, apapun kamu bisa belajar dari situ, ataupun ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan. Tetapi satu hal, bahwa semua itu harus kamu sertakan Tuhan di dalam setiap usahamu. Mohon pertolongan Tuhan untuk membantu agar apa yang sudah saya upayakan, saya usahakan, berlatih terus-menerus, mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga akhirnya menjadi sukses, menjadi pribadi yang sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan juga bergembira sebab talenta yang Dia titipkan kepadamu dapat dikembangkan untuk berguna bagi dirimu, orang tua, saudara, dan banyak orang. Baik, sudah selesai pertemuan kita kali ini, pelajaran agama Katolik di bulan Oktober. Nanti PR-nya adalah kalian menulis 3 pertanyaan ini ya, pertanyaan reflektif ini kamu jawab, lalu ditulis dan dilaporkan kepada Miss Ina. Nah, baik, karena waktunya sudah selesai, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa dari buku halaman 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing.
Bantulah kami supaya kami berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu supaya berguna bagi kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Tetap semangat, sukses dalam menjalani hari-hari ke depan. Semoga kalian tetap punya harapan, sukacita, selalu ingat bahwa apapun selalu bawa dalam doa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di bulan November. Bye.